Walaupun iya udah nekat. Nak pengen sampean kui anak dengan manut jadi apa? Mahardika itu kan seorang pemuda yang merdeka dalam larang pacaran, Pak. Ya, assalamualaikum teman-teman. Ketemu lagi di channel ini ya. Kali ini tim berada di markas dari JMP. Ini bersama Pak Muiz bersama teman-teman dari JMP. Ya. Langsung saja ya teman-teman. Ini JMP adalah grup drum band yang sekarang ini sering bikin geger gedean ketika konser. Nah, ini maksud saya di sini adalah kita mengulik tentang sejarah dari JMP, motivasinya, tentang ya, semua pelajaran yang bisa kita petik. Ya, kita sharing bareng-bareng. Maka acara ini kita sebut dengan lesehan, layah-layah karo sharingan. Nah, langsung kita mulai ya. Untuk narasumber kita itu ada Pak Muiz, ya, selaku dari pembina, manajer, pokoknya ya intinya si bos dari JMP. Nah, JMP sendiri Pak Muiz ya, kira-kira itu sudah berdiri sejak kapan? JMP berdiri itu mulai tanggal 2 bulan 7 tahun 2019. Berarti masih muda ya Mas ya. Masih muda. Baru itu ya. Belum begitu lama. Masih. Nah, ini teman-teman mungkin masih banyak pertanyaan ya. JMP, kenapa kok JMP itu maksudnya apa jahe atau apa lah? Mungkin bisa dijelaskan sama teman-teman. Saya masih teringat dengan sejarah Indonesia. Untuk mencapai kemerdekaan Indonesia itu kan awalnya kan terbentuklah sebuah organisasi atau kepemudaan. Namanya ada Jong Java, Jong Sumatera, Jong Papua. Nah, sehingga terbentuklah sebuah rangkuman sehingga untuk sebuah Sumpah Pemuda itu. Jadi persatuan. Nah, kata JMP itu kan saya ambil dari kata itu. Jong itu pemuda, sedangkan Mahardika itu kan seorang pemuda yang merdeka. Dalam arti ketika masuk JMP itu mereka terbebas dari orang tua, dari sekolahan. Jadi dalam arti sudah mendapatkan izin dari orang tua, kan begitu. Gitu. Merdeka. Sedangkan Paras sendiri itu memang saya terfokuskan dengan pemuda-pemuda Paras. Karena motivasi saya itu daripada anak-anak itu berkeluyuran dengan asik dengan gamenya, lebih baik saya rangkul untuk menimba, untuk menggali kreativitas anak tersebut dalam wadah JMP Drum Band itu. Luar biasa. Kaitannya dengan P tadi, Paras. Paras itu apa ya Pak ya? Apa nama sebuah kecamatan, desa atau bagaimana? Ini mungkin teman-teman banyak dari luar wilayah yang belum begitu tahu tentang Paras. Ya, Paras itu adalah sebuah dukuh yang terletak di sebelah utara. Temannya ikut Desa Padang itu. Desa Padang, Tangguharjo, Grobogan. Berarti masuk Kabupaten Grobogan. Ya. Masuk di perbatasan ya antara Demak. Iya. Oh iya. Nah, terus dalam masa-masa pendirian awal-awal pertama itu kan yang namanya drum band ya, kita tahu itu alat ya. Alat itu kan mahal. Itu apakah langsung drill jenengan yang selaku apa manajer ngebosi atau itu bagaimana usaha untuk pengadaan alat tersebut? Berdirinya Jong Mahardika Paras itu kan berawal dari unek-unek anak buah saya namanya Anggi dan Mas Takim. Itu ketika saya memberikan sebuah alat keyboard itu ngomong sama saya itu, Pak, Boyo dirikan sebuah drum band Pak. Nah, ternyata saya pikir-pikir asik juga kalau punya sendirian begitu. Nah, kemudian ini alatnya bagaimana Nggi gitu. Terus udah gini aja, nanti kita musyawarah. Kemudian itu hanya unek-unek. Kemudian di kemudian hari saya mengumpulkan anak-anak Paras itu. Ada Mas Heru, ada Mas Rakil, ada Mbak Yuyun,
sehingga ada rapat kecil itu tentang iki unek-unek kami dan teman-teman tentang pendirian JMP itu. Nah, terus untuk alat, ya ada itu masalah alatnya bagaimana Pak? Ya, ini untuk alat nanti saya masih punya uang beberapa juta, nanti kita belikan seadanya. Terus itu saya punya donatur itu, donatur yang namanya Bapak Jena Arifin, itu orang Wonosekar. Itu kita gabungan, kita join untuk memberikan sebuah alat. Yang pertama kita beli apa Mas? Senar ya, senar hanya punya 4 saja. Punya 4 awal-awal itu. Punya 4 saja. Itu model nekat itu. Terus bassnya baru punya 1 satu yang besar itu. Satu itu. Yang lainnya pinjam semuanya Mas. Ada kuarto, ada keyboard, kita pinjam itu. Lama kelamaan yang namanya pinjam itu kan ya kalau ndak betah sing disilai yo. Nah sing betah sing nyilah betah, sing disilai ra betah kan ngoten. Akhirnya ya ada sebuah konflik, akhirnya tekad kami begini, Mas Heru gimana Mas Heru gini. Tumbas mawon Pak. Nah akhirnya kami tekad, saya musyawarah dengan pengurus itu, ada uang hasil, karena kami sudah walaupun kami baru tapi kami sudah berani menerima job. Job walaupun iya udah nekat, walaupun alat masih pinjam. Nah hasil pemerintahnya itu dapatnya berapa kita tanjakan, kita belikan begitu. Makanya ada sebuah rumor itu, Pak kalau daftar JMP itu dibayar berapa? Saya bilang begini, saya tidak bisa bayar kalau begitu, karena menurut saya kan drum itu kan sebuah seni untuk melakukan hobi kan begitu. Kalau dapat fee itu kan ya hanya sebatas apa ya, tukon es lah, berarti begitu. Awal-awal kaitannya tadi kan ada bilang Pak, kalau ikut JMP itu dapat berapa lah ini? Untuk perekrutan anggota itu bagaimana? Apakah ini anggotanya anak-anak dari Paras atau memang ada seleksi atau seperti apa? Yeah. Awal mula itu dari saya boskan itu kan dari Paras. Tapi Mbak Yuyun ini kan yang pertama kali. Oh ini? Iya. Mbak siapa? Mbak Yuyun. Ya. Ini pertama kali. Terus Mbak Yun, tolong carikan orang-orang mendekat kamu untuk kita rekrut di JMP. Dia itu melebar sampai orang Karangawen. Terus orang mana Mas? Wong Wetan nanti. Brisi wilayah Tanggungarjo. Itu untuk mayoret Pak. Lah untuk yang apa? Pemusiknya, ya, pemukulnya itu apakah juga ada seleksi atau bagaimana? Kalau anak perkusi itu seleksinya ya karena kebetulan itu yang ikut drum band itu kan dulu pernah ikut saya di drum band yang lain, jadi kita tinggal seleksi saya sendiri dalam arti. Oh berarti ya, sebentar kita agak melebar sedikit. Berarti background dari Pak Muiz dulu adalah pelatih. Yeah. Wah, seperti itu ternyata. Lanjut lah. Ini selama ini kan hampir baru istilahnya masih balita gitu, JMP gitu. Nah, itu dari untuk latihan itu seminggu apa sebulan berapa kali? Nah, itu untuk teman-teman biar apa JMP itu bisa kompak. Latihannya itu berapa kali? Latihan itu memang dari awal kita sepakati untuk latihan itu hari Minggu dengan harapan memberikan kesempatan anak-anak kan masih sekolah. Jadi kalau hari Minggu kan libur. Dan juga seperti Mas Heru itu kan udah kerja kan, jadi liburnya juga hari Minggu ya, jadi untuk latihan itu kita fokuskan hari Minggu. Berarti ini untuk JMP ketua itu siapa? Mas Heru.
Oh nggih, ketuanya Mas Heru. Nggih. Oh Pak, wis aku koordinator teman nonton job. Siap, siap. Nah, seperti itu. Nah, karena ini Pak, yang namanya ini untuk anggota JMP itu total ada berapa nih? Sekitar 35. 35. 35. Nih, 30-an ngoten nggih, 40. Itu kan ya istilahnya banyak ngoten. Lah itu biar bisa kompak istilahnya. Ada jenengan punya tips apa istilahnya biar anak-anak itu semakin kompak, tidak. Kadang kan yang namanya anak satu ini ada gesekan. Nah, kadang-kadang seperti itu seperti ya solusi atau ya. Emang ada suatu hal yang tidak bisa dirancang atau dipikir secara logika, tapi bisa dirasa. Gitu. Jadi begini, saya tuh masih ingat kata-kata guru saya itu, nak pengen sampean kui anak dengan manut, jadi apik, sampean mencobalah untuk ngapii wong tuamu, ngapii gurumu, ngapii para sepuhmu, gitu. Nah, itu saya realisasikan setiap malam Jumat itu saya itu mengkhususkan ahli kubur anggota JMP dengan harapan aku ngapii kirim arwah kepada para sepuh anggota JMP dengan harapan anak saya itu bisa tertata kan begitu, bisa kompak kan begitu. Sebab channelnya kita langsung ke orang tua yang sudah sepuh kan begitu. Itu secara psikologis. Kalau secara realitis ya emang harus bawel. Harus bawel itu. Jadi ini Pak Muis termasuk bawel gitu. Harus bawel itu. Kayak saya tadi berarti setiap malam Jumat apakah teman-teman dari JMP juga derek ikut acara tadi? Iya. Tidak semuanya, karena anggota JMP itu kan ada yang dari luar daerah. Jadi kalau mereka malam kesini kan kasihan. Jadi saya mencoba untuk yang putra-putra yang dekat, terus yang kampung itu, yang putri itu hanya sekitar sini saja. Jadi tidak memberatkan anggota untuk datang ke sini. Tapi walaupun tidak datang ke sini, tapi arwahnya tetap dikhususkan. Gitu. Sebab pedoman saya begini, seni itu kan hanya sebagai alat untuk sebagai pemuas pemuas diri. Selain itu kan bisa dimanfaatkan untuk mendekatkan diri pada ilahi kan begitu. Jadi intinya seperti itu intinya. Jadi saya merekod anak-anak sini itu dolanan nang, yang penting ojo lali salate. Luar biasa teman-teman. Nah, tepuk tangan dulu ya. Nah terus Pak, dari apa? Ini kan kadang apakah ada peraturan khusus untuk anak-anak seperti mungkin yang nggak pernah latihan selama ini, berarti otomatis keluar dari keanggotaan apa berbeda? Iya, setiap organisasi itu punya aturan yang berbeda-beda. Kalau JMP itu punya aturan-aturan tertentu yang mungkin tidak ada dalam aturan di tim-tim lain. Contohnya Pak? Contohnya begini. Ya, biar teman-teman ini juga tahu ya. Kalau di NJMP itu dilarang pacaran, Pak. Dilarang pacaran? Iya. Dilarang pacaran dengan seanggota. Pak. Jadi entok iki. Dilarang pacaran dengan seanggota. Gitu. Jadi dulu itu ada sebuah kasus itu ada orang pacaran, akhirnya ya saya keluarkan gitu. Nah, kenapa saya harus saya tanamkan? Karena efek sampingnya besar. Sesekali contoh ketika anak memadu cinta, gitu, pada senengi. Ya napas seneng, ya mangkat kabeh. Tapi napas ada crash malah ramat kabeh. Susahnya seperti itu. Ngoten. Jadi mohon untuk tidak pacaran dengan seanggota. Kalau di luar ya monggo. Penting ndak seanggota sendiri. Ya, itu apa ya? Termasuk peraturan yang sangat unik. Ya, yang ada di JMP teman-teman ya.
Nah, terus untuk ini ya, hal yang membuat Pak Muiz ya hampir selayak mengikuti anak-anak, membimbing anak-anak ini yang bikin berkesan itu kenapa Pak? Gitu. Mungkin biar ya teman-teman juga tahu gitu loh. Yang paling berkesan itu begini, ketika gimana ya, semua itu berkesan sekali sih, semua berkesan. Saya itu begini, senyum mereka, senyum anak-anak, kekompakan mereka itu ada nilai tersendiri bagi saya. Jadi walaupun saya itu tidak dapat apa-apa dalam arti roh guzune anak-anak, roh kompakan anak itu paling terkesan itu. Gitu. Jadi roh bocah kompak, roh bocah seneng guzu itu sudah paling terkesan di hati saya itu. Gitu. Luar biasa itu. Dan yang satu yang paling saya terkesan itu ketika anak-anak itu, ketika saya punya hajat itu anak-anak main dengan kompaknya itu. Padahal itu saya mendatangkan 5 drum band itu. 5 drum band. Tapi anak-anak walaupun saya padukan dengan beberapa drum band itu tetap tidak minder gitu loh. Ya, tetap semangat, tetap tidak grogi gitu loh. Itu yang wah hebat kan. Saya ada kebanggaan tersendiri itu. Andaikan saya tidak malu, saya nangis. Saking berkesannya gimana? Saya Allah Gusti. Anak-anakku kan. Nah, mungkin ini dari teman-teman, mungkin ada yang pengen selanya ngejob atau booking dari CMP ini ku kita beri pon. Oh iya, kalau teman-teman ingin menggunakan jasa kami, bisa calling di nomor markas ya CMP ya 085 786 946 861. Sebelum penutupan ya teman-teman, ini mungkin ada pesan khusus dari Pak Muiz untuk teman-teman ya musisi drum band Indonesia. Ya. Seni itu indah. Seni itu indah. Jangan dikotori oleh perbuatan yang hina. Karena gunakan seni untuk mendekatkan diri pada ilahi kan gitu. Itu yang saya harapkan kepada para musisi, tetap semangat, tetap berkreasi, jangan lupa kita punya Tuhan kan gitu. Kita dekatkan diri pada ilahi. Wong otak kita, hati kita itu kan sebuah pemikiran kita itu kan dari sana. Kita hanya menjalankan saja kan. Terima kasih. Semangat. Ya, tetap semangat gitu untuk teman-teman. Meskipun ini ya masa pandemi ya, ini sudah mulai pelebaran. Semoga nanti job-jobnya kembali ramai. Amin. Cukup sekian teman-teman. Mungkin besok ketika ada event lagi kita bisa sharing-sharing lagi dengan Pak Muiz dan teman-teman dari CMP. Ya, semoga obrolan kita kali ini ada manfaatnya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun, Pak. Nggih. Sama-sama.